penjelajahan pikiran dan gagasan melalui karya sastra memacu imajinasi manusia untuk terus membayangkan kemungkinan perubahan-perubahan di masa depan. Karya sastra menjadi mata dari berbagai perspektif untuk melihat segala hal, menyuarakan kegelisahan untuk mengkritisi sesuatu yang mungkin sudah diterima oleh banyak orang sebagai kewajaran. Yang terhormat Ketua Umum HISKI Pusat, yang kami hormati pembicara kita Pak Seno Gumirah, moderator kita Dr. Lingua, Ketua HISKI Eka Pakat, dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan pada siang hari ini, edisi khusus untuk Bajenta edisi 10, episode 10, berkaitan dengan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022, kita mulai. Agar acara ini dapat berjalan dengan baik, kita akan memulainya dengan doa. Kami persilakan Saudara Farhan untuk memimpin kita dalam doa. Pada Farhan, silakan Nak. Apakah Farhan sudah ada? Ya. Kalau Farhan tidak ada, ya, minta kesediaan anak saya Nada. Nada silakan pimpin doa, Nak. Baik, Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Sangat terdengar, Nak. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memimpin doa pada siang hari ini. Doa akan saya bawakan dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami pada siang hari ini. Kami akan bersama-sama melaksanakan kegiatan Bajenta episode ke-10 bersama pembicara kami, Bapak Dr. Seno Gumirah Aji Dharma. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan berikanlah kami teman-teman yang bisa mendorong kami untuk terus berkarya. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nada. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan arahan sekaligus pembukaan kegiatan Bajenta episode ke-10 edisi khusus Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022. Kepada Prof. Ketua Umum, kami persilahkan. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sastra. Indah bermakna. Indah bermakna. Salam HISKI. Jaya berkarya. Jaya berkarya. Terima kasih Mas Glory dan kawan-kawan yang saya hormati, Bu Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, yang
dalam hal ini sekaligus sebagai MC yang saya banggakan Ketua HISKI Kakak Pakat Mas Glory, dan tentu tidak ketinggalan yang saya hormati narasumber kita Mas Seno Gumiro Ajidarmo atau Gumira Ajidarma yang nanti akan memberikan materi kepada kita semua serta kawan-kawan sekalian anggota HISKI EKK Pakat dan seluruh anggota HISKI di seluruh Indonesia, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia yang sudah berkumpul di ruang Zoom yang sangat indah ini. Pertama kali atas nama pengurus HISKI Pusat, saya mengucapkan selamat kepada HISKI EKK Pakat yang sudah sampai pada episode yang ke-10 bisa mengadakan diskusi, mengadakan sarasehan ataupun seminar dalam kerangka menimba berbagai ilmu tentang kesusastraan, terutama dalam bidang creative writing, yang dalam hal ini kita akan nanti mengikuti bagaimana creative writing dari Mas Dr. Seno Gumiro Ajidarmo. Saya yakin ini sudah tidak asing bagi para anggota HISKI, sering membaca tulisan Mas Seno. Saya membaca pertama tulisan Mas Seno itu ketika cerpen judulnya Telinga. Oh, luar biasa ini. Sangat luar biasa dan semi absurd. Dan mungkin malah sudah absurd itu. Kemudian ada cerpen lagi yang judulnya itu agak antik, Dodoli Bread atau apa begitu. Saya membaca itu dan yang tidak kalah penting untuk dibaca saya kira novel atau prototipe atau apapun namanya tentang kitab omong kosong. Kelihatannya omong kosong tetapi sesungguhnya karya ini sangat berisi, sangat bermakna dan sangat luar biasa. Dan namanya saja Seno ya, tentu banyak cerita tentang wayang. Ya, Seno itu kan salah satu tokoh dalam pewayangan. Jadi memang cocok cerita-cerita tentang penggarapan dalam dunia wayang dalam kaitannya dengan dunia kehidupan kita sehari-hari. Dan memang sastra memang sebuah cermin. Saya setuju dengan itu dan nanti mari kita dengarkan bersama bagaimana proses kreativitas yang akan disampaikan oleh Mas Seno Gumiro Ajidarmo. Bahkan tidak hanya berhenti di sastra, karya sastra biasa, tetapi juga sampai bagaimana mengubah atau alih wahana sampai film. Saya kira Mas Seno memang bidangnya, apalagi sering juga mengajar selain di UI juga di IKJ. Saya kira ini akan memberikan bekal yang sangat luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi kalau karya-karya beliau, bahkan anak-anak SMA kadang-kadang tidak mudah untuk memahami karya Seno Gumiro Ajidarmo. Tetapi semua digarap dengan persoalan rumit, digarap dengan persoalan dengan yang cair sehingga mudah dipahami dan memang kaya simbol-simbol. Saya kira itu sejauh yang saya ketahui dari pembacaan saya
resepsi saya terhadap karya-karya Mas Seno. Dan mudah-mudahan kesempatan ini justru akan membuka ruang-ruang baru. Bagaimana penciptaan karya sastra, bagaimana meresepsi karya sastra, dan bagaimana memaknai karya sastra yang relevan bagi kehidupan. Saya percaya dalam kerangka bulan bahasa ini, salah satu tokoh yang banyak melahirkan vocab-vocab bahasa Indonesia yang unik-unik, ya salah satunya selain Sutarji ya Seno Gumiro Ajitarmo. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus HISKI Pusat, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut memberikan menyiapkan kegiatan ini dan juga nanti akan mengikuti sarasean, seminar ataupun diskusi dan segala hal penjelasan tentang proses kreativitas Seno Gumiro Ajitarmo. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra indah bermakna. Salam HISKI, jaya berkarya. Selamat mengikuti sampai berakhir. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya kembalikan kepada selesai. Ya, terima kasih atas arahannya. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022 ini juga perlu kami sampaikan bahwa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya Berlestari, belajar bahasa, sastra, dan literasi, yaitu pelatihan penulisan cerpen oleh siswa-siswi SLTP dan SLTA, kemudian Rusa Bahasa, Ruang Bincang Sastra Balai Bahasa, yaitu kegiatannya bedah film yang melibatkan siswa-siswi SLTA. Dan terakhir yaitu Bajenta episode 10 ini merupakan salah satu program unggulan untuk melaksanakan merayakan Bulan Bahasa dan Sastra. Saya tidak panjang kata, Bapak Ibu, kita akan mengikuti selanjutnya diskusi kita pada saat ini bersama yang akan dipandu oleh Dr. Lingua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lingua, Ketua Jurusan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya yang pada siang hari ini akan memandu kita semuanya. Dan saya sangat berterima kasih, ini merupakan kerjasama Balai Bahasa dengan UPR, sebagaimana pertemuan saya beberapa waktu yang lalu dengan Rektor Universitas Palangkaraya. Kami persilakan Pak Dr. Lingua untuk memandu kita menjadi moderator pada siang hari ini. Baik. Baik, apa suara saya bisa terdengar? Bisa ya. Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Valencia ya atas kesempatan yang diberikan. Ya, yang saya hormati Pak Ketua HISKI, Pak Profesor Suwardi, terus Pak narasumber dan Oke, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Tabe salamat, linguna latai, salam sahujud karen lema lempang, adil katalino, bacara amin kasaruga, pesengat kejupata, harus.
Oke, itu tadi salam Dayak nasional Pak Seno ya. Dan kita sudah menggunakan itu dari Majelis Adat Dayak. Oke. Perkenalan, saya Linggua Sanjaya Usop yang akan membantu acara kegiatan webinar Bajenta ke-10 dengan tema insiden dalam balutan sastra. Pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi para peserta, para guru yang hebat, dan para mahasiswa dan juga para anggota HISKI, Eka Pakat, ya, yang hadir dalam acara diskusi yang menarik ini, yang akan kita laksanakan secara daring. Webinar yang menarik ini dilatar belakangi bagaimana sebuah insiden atau sebuah peristiwa atau bagaimana proses menulis kreatif ya yang dapat dibalutkan dalam atau oleh rangkaian kata-kata dari sudut pandang seorang penulis. Oleh karena itu, diskusi ini kita hari ini akan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses cara menulis kreatif ya, dan beliau bisa berbagi kiat menulis serta berekspresi secara tekstual komunitas manapun ya. Pada kesempatan hari ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Baik, untuk memeriahkan acara diskusi edisi spesial Bajenta 10 dengan ini kami undang beliau adalah seorang dosen ya, seorang sastrawan, serba bisa, penulis cerpen, novel, esai, ya. Beliau juga seorang pemain teater ya. Beliau juga pernah memperoleh penghargaan sebagai penulis karya sastra dari Balai Bahasa dan juga dari South East Asia ya, terus juga White Award ya, kumpulan cerpen-cerpen menyanyi di kamar mandi ya. Tidak diragukan lagi kredibilitas beliau. Untuk itu mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah ya. Nah, ini dia Mas, saya izin ya, Mas Seno Gumira Adidharma, yang bisa disebut itu pendekar kata-kata yang sering ada ya. Nah, baiklah hadirin peserta webinar Bajenta yang berbahagia, narasumber kita sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan ada 2 sesi. Ya, sesi pertama penyampaian materi kurang lebih 30 menit. Nah, peserta tidak diperbolehkan untuk interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Nah, hadirin peserta yang berbahagia, sampailah kita pada sesi yang kita tunggu-tunggu, acara inti kegiatan webinar Bajenta 10, yaitu belajar dan menjelajahi nilai edukasi sastra, edisi khusus dengan tema insiden dalam balutan sastra, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Mas Seno Gumira Adidharma. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Materi saya akan dibawakan oleh Dian Sastrowardoyo. Jadi Oke, Pak, siap. tolong itu diklikkan gitu. Audiobook nggih, Pak. Ya, silakan, monggo. Junior.
Senja telah turun di Los Palos, tapi senja bagaikan belum sampai ke Gunung Legumau yang tegak membisu dalam sepuhan cahaya keemasan. Suster Tanya tahu arti kepalsuan sebuah gunung, maka ia melihat gunung batu itu dengan perasaan sendu. Apakah yang kau janjikan, gunung? Angin menyapu mega-mega. Pilar-pilar cahaya bagaikan melangkah melewatinya, dan dari gunung itu bagaikan terlihat suatu jalan cahaya menuju ke langit, seperti jalan tol yang menghubungkan bumi dengan surga. Suster Tanya tidak ingin percaya bahwa jalan itulah yang membawa manusia menuju surga, tapi ia tahu pasti betapa orang lain akan mempercayainya. Betapa tidak, jika kematian dianggap sebagai pintu gerbang ke negeri terindah. Apalagi jika kematian, maut itu begitu dekat seperti udara yang kita hirup setiap hari. Tinggallah bersama kami, Junior. Kami telah memberi kamu pendidikan, dan kami akan mencarikan kamu pekerjaan. Kalau kamu tetap hidup, kamu akan menyumbangkan sesuatu untuk tanah airmu. Aku akan memberikan jiwaku, Suster Tanya, dan aku ingin mencari ibuku. Senja begitu suram, senja begitu muram. Namun, Suster Tanya bisa menangkap cahaya berkilat dari mata Junior. Cahaya itulah yang ditangkapnya 15 tahun yang lalu, ketika ia melihat bocah berumur 3 tahun itu yang begitu kurus, begitu hitam, lusuh dan berdaki, dengan rambut keriting kering kemerah-merahan. Seumur hidupnya, Suster Tanya belum pernah melihat anak sekurus itu dalam kenyataan. Memang, ia cukup sering melihatnya dalam majalah-majalah luar negeri tentang kelaparan di Afrika. Bayi-bayi berkepala besar dengan mata tanpa harapan, bergelayut dan menyusu buah dada yang kurus. Dulu ia selalu berkata, "Aduh, kalau melihat gambar-gambar seperti itu." Ketika melihat Junior, ia tidak bisa berkata apa-apa selain menggendongnya, tapi hatinya menangis. Mata Junior yang berkilat-kilat itulah barangkali yang membuat Junior bertahan hidup, pikir Suster Tanya. Tidak semua memang dari lusinan anak-anak gerilyawan yang diserahkan bisa bertahan hidup. Mereka diserahkan dengan sukarela dan pasrah, selain karena orang tuanya tidak mampu mengurusnya lagi, juga karena orang tuanya itu bisa saja sudah mati. Sudah pergi ke negeri terindah, begitu kata Suster Tanya pernah mendengar seorang pekhotbah berkata. Dalam misa di dalam hutan, setiap kali ada di antara mereka yang terbang ke sana, ke negeri terindah itu. Agaknya bagi mereka, kematian itu seperti piknik, seperti perjalanan menuju ke suatu tempat yang menyenangkan. Maka anak-anak yang mati itu pun barangkali menuju taman kanak-kanak terindah. Suster Tanya menghela nafas. Begitu burukkah bumi ini untuk kehidupan manusia sehingga kematian menjadi begitu amat menyenangkan? Mengapa kehidupan bisa menjadi mimpi yang begitu buruk? Junior itulah yang telah mengingatkan Suster Tanya apa artinya kehidupan di bumi. Junior yang kecil kalau terbangun tidak pernah berteriak, "Mama!" Tapi dia berteriak, "Eta!" Ya, Suster Tanya teringat tulang iga Junior yang menonjol dan perut kempis serta mata coklat bundar yang banyak bercerita. Keputus ya.
kehidupan di bumi. Junior yang kecil kalau terbangun tidak pernah berteriak, "Mama!" Tapi dia berteriak, "Eta!" Ya, Suster Tanya teringat tulang iga Junior yang menonjol dan perut kempis serta mata coklat bundar yang banyak bercerita. Junior dan anak-anak berumur 4 atau 3 tahun itu bisa menceritakan dengan terperinci perbedaan helikopter dan pesawat tempur, bisa membedakan antara pesawat tempur yang hanya terbang melintas dan pesawat pembom yang siap menyerang habis-habisan. Suster, ya, aku akan meninggalkanmu. Suster Tanya tidak menjawab. Junior begitu cepat menjadi dewasa, tubuhnya tegap seperti petinju, dan kalau berlari, ia bisa mengalahkan kecepatan lari seekor kuda. Itukah Junior yang dulu itu? Yang jika ditidurkan di atas tempat tidur berseprai bersih, pagi harinya sudah ditemukan di kolong. Semua anak bersikap seperti itu. Menurut Suster Marlin, di dalam hutan anak-anak ini diajari untuk membuat lubang di bawah batu dan berlindung di sana pada malam hari. Dulu ada 11 suster rekan Suster Tanya. Mereka mengurus 147 anak-anak terlantar. Tapi yang bukan sembarang terlantar. Kadang-kadang mereka menerima kiriman bayi gerilya yang masih merah karena baru saja dilahirkan. Suster Tanya memang pernah bertugas menjemput anak-anak itu ke sana. Namun untuk berterus terang, Suster Tanya tak pernah merasa tahu seperti apa kehidupan mereka sebenarnya. Banyak di antara anak-anak itu melihat bagaimana orang tua mereka ditembak. Suster, Junior masih di hadapannya. Bertahun-tahun anak ini hidup bersamanya, tumbuh menjadi remaja, mengurus babi, kelinci, dan kebun sayur. Begitu pendiam dia, meski Suster Tanya tahu betapa Junior menyimpan mimpi-mimpi buruknya yang tak seorang pun tahu seperti apa. Selamatlah Junior, karena anak-anak yang datang bersamanya hanya bisa memandang dunia dengan mata kosong. Begitu kosong seolah-olah mata itu tidak memancarkan kehidupan apa-apa. Kehidupan yang telah menguap dalam sekapan panas hutan tropis
tempat orang-orang toh terancam mati kelaparan, kalau tidak mati ditembak atau mati digilas TBC dan disiksa penyakit kulit. Mereka belajar banyak di hutan, ujar Suster Marlene padanya. Mereka belajar membersihkan kotoran dengan batu dan memperlakukan daun sebagai tisu juga kalau ke belakang. Meskipun Suster Tanya sudah mendapat banyak pelajaran tentang penderitaan dalam pendidikannya, ia tak bisa membayangkan apakah dirinya sanggup hidup seperti orang-orang itu. Orang-orang yang memimpikan negeri terindah di langit maupun di bumi. Relakanlah aku, Suster Tanya. Junior, kamu sudah akan pergi, Junior. Ya, tinggallah sebentar lagi. Ya, tapi waktuku tak banyak. Seberapa banyakkah waktu yang tersedia di dunia ini sekadar untuk merasa berbahagia? Dari tahun ke tahun Suster Tanya telah merawat anak-anak itu. Berat sekali rasanya mengikis mimpi-mimpi buruk mereka. Pada usia 6 tahun, kemampuan mereka seperti anak 3 tahun. Ketika pendidikan usai, kemampuan anak-anak belasan tahun itu cuma seperti lulusan sekolah dasar. Sekali ada seorang junior yang perkasa, ia ingin menuju negeri terindah. Suster Tanya tak tahu apakah itu bukan cuma sebuah impian. Di dalam jeep yang terbuka, Suster Tanya membawanya menyusuri jalan yang mulus, yang membentangkan ke hadapan mereka kegemilangan laut dan kecemerlangan padang. Kambing-kambing gunung berlari di lereng-lereng dan orang-orang di jalan yang bergitar menyanyikan lagu-lagu puja itu bagai mengantar junior ke suatu pilihan yang tak bisa dicabutnya kembali. Jangan lupakan Venilale, junior. Aku tidak akan melupakannya, suster. Jangan melupakan kasih sayang. Tidak, suster. Sepanjang perjalanan, Suster Tanya dan junior kadang-kadang berpapasan dengan sejumlah serdadu. Mereka masih begitu muda, tidak jauh dari junior. Mereka mengenakan celana kolor, berkaos singlet loreng-loreng, membawa handuk, dan menyandang senapan. Mereka mau pergi mandi rupanya. Wajah-wajah muda yang ceria itu membuat Suster Tanya murung. Apakah junior suatu kali akan menembak mereka? Apakah suatu kali mereka akan menembak junior? Suster Tanya sudah lama merasa bersedih untuk sejarah manusia yang ditulis dengan darah. Senja telah lama turun di Los Palos. Akhirnya, gelap menyelimuti seluruh tempat itu. Suster Tanya melihat gunung di kejauhan itu menggelap. Mereka telah berhenti di sebuah jembatan yang panjang yang menyeberangi sebuah sungai besar tak berair. Hanya batu-batu, hanya pasir. Sungai itu bermata air di gunung dan sungai itu tiada berair. Hidup akan berat untukmu, junior. Hidup sudah lama berat untukku, suster. Suster Tanya menahan perasaan. Seminggu yang lalu keponakannya, seorang artis penyanyi, datang dari Jakarta, diiringi oleh seorang fotografer. Mereka berfoto-foto di Baucau. Umur keponakannya ini sama dengan junior. Begitu wangi ia dengan celana berpaku-paku dan lipstik merah menyala. Waktu Suster Tanya memperkenalkan junior padanya, junior sampai ternganga, seperti menyaksikan bidadari dari surga. Jangan karena itu dia ingin pergi ke negeri terindah, Suster Tanya bercanda dengan dirinya sendiri. Ia tak tega mengatakannya kepada junior. Keponakannya suster itu siapa namanya? Ari. Kenapa?
Indah sekali, seperti bidadari. Apakah semua gadis di Jakarta seperti bidadari? Mestinya kamu ke Jakarta, Junior, melihatnya sendiri. Nanti kok ajak kamu ke Pondok Indah Mall. Tapi senja sudah betul-betul menggelap. Suster Tanya merasa malu meneruskan lamunannya. Junior berdiri di dekat jeep, menunggu izinnya. Suster Tanya menatapnya tajam dalam kegelapan. Junior memang harus menunggu, karena ia akan memberikan sesuatu untuknya. Suster Tanya melewati Junior, menuju laci jeep, membukanya, dan mengambil sesuatu itu dari sana. "Ini milikmu, Junior," katanya. "Aku menunggu kamu dewasa untuk memberikan ini." Junior menerimanya, sebuah bungkusan yang segera dibukanya. Karena gelap, Suster Tanya menyorotinya dengan senter. Sebuah kain pembungkus bayi yang ditisik dengan tulisan, "Anakku sayang, engkau diberi nama Junior karena kamu memang junior bagi kami. Nama ayahmu juga Junior karena ayahmu memang junior bagi ayahnya. Ayahmu meninggal dalam perjuangan ketika kamu masih dalam kandungan. Aku adalah ibumu. Jika kita tidak bisa saling bertemu di bumi, semoga kita bisa bertemu di surga. Kalau kau bisa hidup lebih lama, namakanlah anakmu Junior, supaya selalu ada Junior dalam perjuangan kita." Dalam cahaya senter, Suster Tanya melihat kilat di mata Junior lagi. "Sudah waktunya bagiku untuk pergi, Suster." Suster Tanya memeluknya, mencium kedua pipinya. Mereka berpisah tanpa kata-kata. Suster Tanya memandang Junior yang menghilang ke dalam kegelapan padang alang-alang. Sebelum pergi, ditatapnya lagi Gunung Legumau. Masih tetap misterius dan membisu. "Apakah yang kau janjikan, Gunung?" desisnya.
Jakarta, 5 Januari 1995. Ya, baik, terima kasih. Silakan panitia mau ini apa memaparkan PPT saya. Bisa atau dari saya? Bisa dari Bapak, silakan Bapak. Mungkin ini anak-anak belum siap tadi. Oke, kelihatan kah? Sudah Pak. Baik. Ya, jadi ini judulnya adalah Junior Fakta Fiksi ya. Jadi ini karena semua saya anggap sudah dengar ya. Jadi yang saya kasih kuning ini adalah fakta, yang lain adalah kata-kata dari saya gitu. Ya, gitu. Ya tentu Las Palmas adalah fakta kan, ada barangnya. Gitu ya, dan nah saya tinggal membayangkan gitu ya. Kebetulan saya pernah ke sana ya, pernah lewat saya kira ya. Jadi saya bisa memberikan ilustrasi seperti itu ya. Senja telah turun. Terus nah, gunungnya saya lupa-lupa ingat. Gunung yang saya lihat ini apa bukan? Tetapi saya lihat peta. Nah, itu semua ada referensinya ya. Ada peta. Nah, kalau di peta zaman dulu sebelum reformasi yaitu hanya gambar segitiga. Ya. Jadi saya mesti membayangkan sesuatu seperti yang pernah saya lihat di Timur Timur ya, bahwa dia tegak membisu dalam cahaya keemasan ya senja itu gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga apa namanya mata junior. Nah, ini sudah pasti bayangan saya saja, tetapi 15 tahun yang lalu, nah ini adalah fakta ya. Jadi saya punya gagasan ini karena saya membaca satu telex AFP mengenai sebuah rumah di mana ditampung anak-anak yatim piatu ya, entah yatim entah piatu dalam pengertian bahwa mereka diserahkan ya, diserahkan oleh orang tuanya karena mereka itu di hutan lari sana lari sini gitu. Nah, mereka ingin bayinya tetap terus hidup dan diserahkan ke sini ya, ke Venilale, itu sebuah kota gitu. Nah, itu ditulis setelah 15 tahun ya. Nah, kalau kita ingat itu Timur Timur itu dianeksasi tahun 75 gitu. 15 tahun artinya tahun 90-an kan gitu ya. Jadi memang ini sudah gede-gede. Gitu ya. Nah, sementara itu saya juga membaca atau sering lihat ya karena dalam kerja sebagai jurnalis itu di kantor banyak sekali majalah-majalah ya, Economist, Time, Newsweek banyak sekali. Nah, disinilah saya melihat kelaparan di Afrika waktu itu juga sangat sering menjadi cover story ya di depan. Nah, seperti ini gambarnya, hampir semua seperti itu. Nah, ini juga dari telex itu ya. Tidak semua bisa bertahan hidup gitu ya. Gitu. Ya, dan tadi saya bilang orang tuanya menyerahkan sukarela gitu. Ya. Dan kadang-kadang memang sudah meninggal orang tuanya ya, bukan meninggal tua atau apa karena itu situasi pertempuran ya. Pertemuan gerilya itu berat ya, karena kadang-kadang kan harus hidup di hutan ya, gitu. Tidak ada fasilitas seperti militer ya. Gitu. Dan dikejar-kejar terus gitu. Nah, juga misa dalam hutan ini saya baca gitu. Saya tahu lah misa di gereja ya.
Tapi tak terbayangkan itu jika di hutan. Ya. Kalau dalam film ya, saya sering lihat, misalnya di tengah perang. Tapi bahwa itu ada di situ, nah itu menjadi terkesan dan menurut saya itu suatu adegan yang penting ya. Gitu ya, bisa akhir terpaksa dilakukan di hutan. Meskipun pada teorinya mungkin sama saja ya, harus dilakukan di mana saja gitu. Nah, ini juga saya saya baca dari situ Orphans of East Timor Guerrilla War ini gitu. Ya ini kebetulan seorang teman gitu. Waktu itu saya sudah beberapa kali ya, sudah teman-teman mengenal saya sering menulis mengenai sesuatu yang seperti berbau Timor Timur gitu. Sehingga mereka mulai menyuplai menyuplai dengan informasi-informasi yang semuanya adalah rahasia sebetulnya, bukan rahasia tapi bawah tanah, tidak resmi, gelap gitu. Nah ini justru resmi, ya suatu berita AFP tapi yang tidak mungkin dimuat di koran lokal gitu. Ya. Jadi saya lihat dan saya kira wah ini gitu. Nah kemudian saya juga seorang teman yang menjadi tentara militer, dia memberikan saya kamus. Ya, nah, saya mau recheck ya apakah ETA itu rais. Saya bukan orang Timur Timur ya gitu. Ternyata kalau di kamus etu. Nah, saya nggak tahu yang benar, saya muat saja nih si footnote ini gitu. Jadi cerpen ada footnote-nya, nggak apa-apa gitu. Karena tentang fakta ya gitu. Tentang sesuatu yang faktual. Nah, ini adegan yang mirip itu saya juga ada dalam cerpen Manuel ya. Meskipun jadinya lain adegannya ya, tapi gagasan bahwa para pengungsi ini ketika pertama kali Timor itu diserbu itu malah dinikmati itu pesawat-pesawat datang gitu ya, ditonton, ditunggu di bukit gitu. Nah ini rupa-rupanya masih berlangsung gitu ya, atau saat itu ya 15 tahun kemudian itu tidak ya, tapi saat itu mereka kenangan itu mereka bawa gitu ya, gitu kenangan bawa dan itu saya tambahkan juga di sini gitu ya. Jadi itu saya lupa apakah dua sumber yang sama ya ataukah sumber lain saya manfaatkan di sini gitu ya, tapi ini kejadian sama ya, anak-anak itu menikmati gitu, mereka belum tahu perang itu sesuatu, semula belum tahu itu sesuatu yang buruk gitu, jadi menikmatinya seperti pesta kembang api gitu, serangan-serangan itu ya, dan hafal helikopter, pesawat tempur gitu kan, ini gerak tipu pesawat atau nih ya, setelah itu baru pesawat bom datang gitu ya, seperti itu. Nah ini juga ya, ini laporan dari asrama itu gitu ya. Mereka kalau bangun malam masuk ke kolong kebiasaan cari perlindungan mungkin ya gitu ya. Semua anak bersikap seperti itu, diajari gitu ya. Tempat lubang di bawah batu, saya nggak bisa bayangkan yang lubang seperti apa di bawah batu seperti apa gitu ya. Tapi teksnya seperti itu ya, teksnya seperti itu. Jadi saya percaya dengan wartawan ini gitu ya. Nah, ini juga sebuah data ya. Di asrama itu ada 11, dengan dia 12, yang mereka urus 147 ya, anak terlantar. Ya, gitu. Dan ini bukan terlantar karena miskin ya, tapi situasi konflik ya, istilah kita sekarang. Situasi daerah konflik ya, gitu. Jadi kayak ada jalur gitu ya, gitu. Dan kita lihat berarti ada kehidupan berkeluarga ya, gitu ya, dalam gerilya itu, sebuah gerilya yang lama sekali ya. Gitu. Nah, dia pernah bertugas menjemput. Jadi kita lihat satu kehidupan ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan ini. Bertugas menjemput anak-anak ini kan tidak pernah kita tahu waktu Orde Baru itu ya. Dan dia nggak bisa bayangkan, dia hanya jemput. Gitu. Kalau dia ikut, dia nggak bisa bayangkan seperti apa itu. Nah ini banyak mereka lihat bagaimana anak-anak itu orang tua mereka itu ditembak. Gitu. Itu juga ada di berita itu. Nah ini juga cerita di sana ya, bahwa mereka berkebun di asrama itu, gitu, babi, kelinci, kebun sayur, gitu. Nah, sekapan panas hutan tropis ini juga disebut dan saya pernah ngalamin sendiri.
apa namanya, saya kira nggak terlalu panas, tapi memang bisa sangat menyiksa di Timur Timur ya gitu. Tempat orang mati kelaparan, tidak mati ditembak atau digilas TBC atau disiksa penyakit kulit ya. Itu semua fakta dari situ. Ya. Oke. Mereka banyak belajar di hutan. Marlin ini saya dapat dari itu juga. Bahkan ini dua ini tidak saya ganti namanya ya, gitu. Sertanya mungkin ya, tapi Marlin ini ada di situ. Ya. Kotoran dengan batu, daun sebagai tisu gitu. Ya, namanya di hutan, bukan hotel. Ya. Nah, mengingat itu menjadi ironis ya, dan itu menyentuh ya. Nah, penulis itu harus peka terhadap apa nasib orang lain seperti itu ya, apalagi yang tidak adil seperti ini. Oke. Nah, jadi dia kemudian memang menjadi apa ya, meskipun tidak mengalami, tapi merawatnya saja sudah berat ya, hidup bersama anak-anak ini gitu. Dia ingin menghapus mimpi-mimpi buruk mereka ya, tetapi susah ya. Justru berpengaruh nyatanya ya, apa pengalaman itu, mereka susah belajar segala macam ya, gitu. Nah, ini saya lihat sendiri memang alam Timur Timur itu yang apa luar biasa ya dalam perubahan cuaca gitu, iklim ya. Kegemilangan laut, senja terutama ya, kecemaran padang, kambing gunung berlari itu saya sampai hari ini ingat ya, di lereng itu bisa sangat curam, sangat miring. Tapi kambing gunung ini bisa lari-lari tidak jatuh di situ gitu ya. Ini juga saya lihat sendiri ya, militer ini pergi mandi dari barak mereka gitu ya, gitu. Sorry, itu tadi ini apa orang-orang bergitar di pinggir ya gitu. Finilale nama kota. Nah ini yang saya maksud tadi, tentara-tentara serdadu muda gitu. Ya. Nah ini pikiran saya kan, nah, mereka saling menembak dengan sesama orang muda bisa kan gitu. Ya kalau di kota sesama orang muda kan bekerja sama ya, gitu bikin ini bikin itu. Di sana berperang demi apa, demi siapa? Itu kan pertanyaan bagus untuk diperiksa, diteliti ya, bukan hanya direnungkan. Periksa dan diteliti, dikaji dan seterusnya. Ya, Palos, ya, nama-namanya eksotik ya, seperti di mana gitu kan, gitu. Nah ini saya lihat sendiri juga, ya jembatan, terus sungai besar tak berair, batu-batu sampai mobil itu bikin sakit pinggang ya, lewat sungai-sungai seperti ini nih, gitu. Ya. Tanpa air, bayangkan kan. Nah ini tentu imajinasi, saya bayangkan, aduh di Jakarta jam segini kayak apa itu, gitu kan, gitu. Ya orang muda keluar rumah semua kan, di waktu itu masih baru namanya mall, gitu, ya, itu tempat hub ya, orang muda ke situ. Pemerintah mall juga masih baru, saya kira, sedang trendy, ya. Nah ini saya juga agak bingung ya, jadi ditulis di situ bahwa dia memberikan sebuah kain, terus ada ditisik ya, stitch gitu dengan tulisan. Nah, halo. Nah, apakah bisa sepanjang ini gitu ya, menisik dan apakah sejelas ini? Itu mungkin ibu-ibu lebih tahu ya gitu. Tapi kalau membungkus bayi, saya kira cukup lebar ya gitu. Dan dalam waktu sekian lama ada waktulah untuk ya pelan-pelan gitu menisik ini gitu. Nah ini juga Gunung Legumau. Ini sebelum bicara saya tadi pagi klik ya Gunung Legumau gitu. Ya saya kira masih cocok, misterius dan bisunya gitu. Ya. Dan terbayangkan kalau bergerilya di sana seperti apa memang. Ya. Tapi mungkin tidak terlalu lembab dan terlalu panas ya gitu. Ya. Kalau lihat gambar yang di YouTube itu gitu. Ya. Tapi kalau laporan dari berita AFP itu ya disebut seperti itu, hutan tropis yang panas gitu. Dan kalau cuma seperti itu Riz, datang pergi lagi tentu beda ya dengan hidup di sana, berperang, kurang makanan dan seterusnya, dikejar-kejar. Ya, jadi
yang disebut proses kreatif dalam hal ini adalah ya dari fakta-fakta itu, ya kalau bagi saya, karena saya waktu itu cukup terlatih untuk mengembangkan fakta menjadi fiksi, ya asal kita baca banyak gitu, hutan seperti apa, ya, dan situasi cukup banyak info, bukan hanya fakta tapi juga mungkin fiksi-fiksi lain, ya, dari situasi jenis gitu, ya, kita akan punya pembayangan yang bisa tepat gitu. Ya, dan ini kebetulan saya pernah ke sana ke saat menulis ini, ya, sebelumnya ya, saya kira 90% cerita timur-timur saya tulis sebelum saya berangkat ke sana. Ini adalah setelah saya ke sana. Jadi agak lebih mudah bagi saya. Sehingga cerpen ini realis. Ya, berani saya tulis realis. Yang lain-lain kan disebut Pak Suwardi, absurd ya, surrealis lah gitu. Nah, terus apa ya? Nah, format cerpen ini adalah sebuah momen ya, bukan sebuah alur panjang. Ya. Panjang, hanya adegan apa? Adegan perpisahan Suster Tania dengan Junior kan, senja itu tok. Kalau kita hitung ya, mungkin dari 6:30 sampai 6:30 gitu kan, paling lama itu. Barangkali mungkin 6 sampai 6:30 atau 6 itu sekitar itu ya. Barangkali tidak sampai sejam ya. Gitu. Ya, tapi diisi dengan flashback dia kan. Nah, flashback dia inilah kita isi semua fakta-fakta ini gitu. Seperti itu. Nah, dan ini adalah cerpen timur-timur saya pertama yang menyebut resmi nih Los Palos, Gunung Legumau, sehingga jelas ya. Gitu. Ya, dan nyatanya ini dimuat Kompas ya. Gitu. Mungkin karena seperti lebih berbau kemanusiaan ketimbang kritik ya, kritik politik gitu, ketimbang gugatan politik atau ketimbang sebuah subversi ya. Sepertinya seperti lebih cerita kemanusiaan gitu. Padahal subversif juga sebetulnya kan. Ya, oke ya. Saya kira kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Seno. Ya, demikian sajian yang menarik tadi ya dari narasumber kita, itu Pak Dr. Seno Gumira Adidharma ya. Ya, tadi beliau menyampaikan bagaimana menulis itu ya bukan curhat gitu ya, bukan sesuatu yang cengeng, Pak. Bukan apa sastra itu mendayu-dayu bahasanya di sini. Saya lihat ini banyak fakta dan juga isinya bukan pedoman hidup atau semacam pepatah gitu ya, pedoman gitu. Beliau ini berbeda gitu. Jadi kita sastra itu ya ekspresi tekstual dari suatu komunitas gitu ya, yang mungkin ini kebetulan di tim-tim ya Pak. Jadi apakah mau menulis itu kita harus riset gitu ya? Apa harus datang itu ya, melihat, mengamati dulu, mengobservasi dulu ya. Nah terus tadi juga yang kata-kata yang penting tadi beliau katakan adalah kepekaan sosial ya, kepekaan sosial ya. Jadi bagaimana itu akan merangsang kita untuk berpikir dan menulis ya, dan menghasilkan sebuah karya sastra luar biasa sekali ya. Saya juga sempat membaca ini, memang banyak seperti pertama itu San Palos itu saya pikir Pak negara di daerah Spanyol itu kan. Terus ada gunung Legumau itu kan ada 7 rasanya gunung di Timur Leste itu, rasanya paling ujung itu. Nah terus juga banyak kata-kata seperti apa tadi, eta apa ya, eta ya, itu eta, terus apa tadi, tetum, bahasa tetum itu ya, bahasa tetum ya, itu artinya rise atau gimana ya. Nah memang fakta Timur ini kan mereka lepas dari Indonesia tahun 1999 ya. Jadi zaman Presiden
apa ya, zaman Pak Habibie ya, Pak Habibie ini. Oke, untuk memperjelas makalah yang beliau sampaikan tadi, kami ya, para audien untuk memberikan pertanyaan ya, untuk kesempatan pertama akan dibuka. Kesempatan pertama itu 3 orang penanya. Mohon Bapak Ibu menyebutkan nama dan asal instansi sebelum mulai bertanya. Mohon pertanyaan singkat, tepat sasaran, kami persilahkan ya, untuk 3 orang ya, 3 orang. Mungkin bisa mengaktifkan tombol raise hand atau dari chat ya. Nah, ini sudah ada Pak Seno ya, Ibu Mustari. Silakan Ibu Mustari. Ya, silakan ya Pak Mustari ya, maaf Pak. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Memang saya selalu dipanggil Ibu gitu ya, karena namanya itu. Ya, beruntung sekali saya sore ini bisa bertemu meskipun lewat daring ini dengan Pak Seno. Karena saya memang dari dulu senang dengan cerpen beliau, terutama saya pernah baca itu Clara atau wanita yang diperkosa itu ya, peristiwa di Jakarta itu ya, luar biasa menurut saya itu. Nah, saya dari kampus UIN Sunan Kalijaga Bapak di Yogyakarta itu. Dalam pengalaman saya, ada beberapa cerpen saya tulis itu ya, memang rasanya lebih mudah menulis itu kalau itu berangkat dari pengalaman ya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang kita olah begitu, yang disebut sebagai aliran yang Bapak sebut tadi. Ya, saya juga ingin membandingkan ya karya-karya seperti ditulis oleh Isaimin Tarja itu ya, yang mengambil setting kerajaan Demak, Majapahit, dan sehingga orang kadang-kadang menganggap itu sebuah kebenaran gitu ya, kebenaran sejarah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini atau saya komentari ini, seberapa jauh kebenaran sejarah di dalam karya sastra itu bisa dijadikan sebuah rujukan, ya, rujukan terhadap fakta sosial begitu. Karena kita tahu bahwa karya sastra ini itu bisa bercerita lebih banyak daripada karya lain, katakanlah karya sosiologi, antropologi, itu sastra lebih bisa berbunyi begitu. Dan sastra membela rasa sejarah kita gitu, rasa keadilan sejarah kita itu bisa dibela habis-habisan di dalam karya sastra. Tapi kalau kita membaca karya sejarah itu kadang-kadang tidak terbela itu ya, karena karya sejarah itu kadang-kadang ditulis berdasarkan motif tertentu gitu kan gitu. Nah, itu saya kira yang saya ingin tanyakan Pak Seno Bumiragi Dharma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustari. Kita tahan dulu Pak ya. Kita mungkin dipersilahkan mungkin dari kolom chat. Coba saya lihat dulu. Kolom chat belum ada. Silakan untuk para peserta, adik-adik mahasiswa ya, para anggota. Jadi terkait dengan menulis tadi ya, fakta sosial ya. Mungkin kalau belum ada Pak Seno bisa langsung dijawab aja Pak Seno. Kita sambil nunggu yang lain ya. Iya. Silakan. Ya, ini memang persoalan yang tidak pernah habis ya gitu. Tapi yang perlu disadari adalah pendekatan baru yang menyetarakan fakta dan fiksi, sastra dan karya ilmiah gitu.
dengan dasar bahwa keduanya adalah konstruksi. Sama-sama konstruksi saja gitu. Saya bilang saja gitu. Karena seperti ada pandangan kalau fakta itu lebih benar dari fiksi gitu, ya kan? Atau fiksi lebih indah dari fakta gitu. Sebetulnya tidak seperti itu, ya. Gitu. Ya, jadi bahkan fakta itu kalau kita baca karya apa ya, para sarjana tertentu indah juga. Kalau kita baca karyanya Pak Sartono itu kan apa Perpustakaan Petani Banten sepanjang itu kan, wah itu gelombangnya terasa gitu, ya. Terus siapa lagi tuh Pak, ya, yang Kunto Wijoyo gitu kan, gitu. Nah kebetulan Kunto Wijoyo penulis gitu ya. Tapi yang apa ya, dan seolah-olah dia setia pada fakta pun tetap, ya. John Rosa misalnya kan, gitu, tentang peristiwa G30S gitu. Itu kan sibuk dengan mana yang benar, mau fakta, tapi ada satu apa ya, suspense, satu antusiasme dalam tulisannya itu kan, ya, karena berbicara tentang fakta-fakta mana benar mana tidak gitu. Nah gitu. Itu. Jadi itu adalah soal cara menulis saja. Cara menulis saja gitu. Nah, salah satu trik, nah itu ya triknya gitu. Baik disertasi maupun fiksi adalah reality effect, ya, efek realitas, gitu. Meyakinkan apa tidak itu saja sudah. Ya, jadi kalau saya ketika belum pernah ke Timur Timur itu, bahkan saya tidak menulis dengan realisme loh Pak, ya kan? Ya. Surrealis semua. Pertama surrealis, kedua tidak pernah menyebut-nyebut Timur Timur. Lah kok itu jadi seru, ya? Asal dia yang nulis pasti Timur Timur gitu, ya. Ya itu ada trik-trik tertentu memang gitu ya. Triknya itu bukan pada info, cara nulis biasa, gitu, ya, gitu. To make believe. Nah itu yang saya sendiri nggak ngerti, yaitu yang misteri, misteri sastra ya gitu. Tapi saya punya satu referensi kan, Karl May. Karl May itu bercerita tentang Amerika dari sebuah penjara di Jerman, gitu, ya. Jadi dia itu punya penyakit ya, mungkin mencuri atau apa, tapi sebetulnya bukan kriminal ya, tapi yang hari ini itu selalu dikasih nama apa disorder gitu loh. Belakangnya disorder pokoknya gitu, ya. Nah, karena mengalami itu waktu itu belum ada ilmu ya, psikologi untuk ini sehingga dia dianggap kriminal masuk penjara. Nah, penjaranya Jerman rupa-rupanya banyak buku gitu kan. Jadi dia baca semua khasanah itu ya mengenai kulit merah di Amerika, mengenai Arab gitu kan, mengenai Turki semua, dia tulis semua itu dan sangat meyakinkan gitu ya. Nah, itu kan diterjemahkan di kita di Hindia Belanda sejak zaman nenek kita itu populer sekali gitu. Ya. Dan di pengantarnya itu ditulis sebuah pengantar seolah-olah itu beneran. Nah, saya marah sekali. Marah ya, maki-maki, sebel gitu ya. Ya. Di rumahnya katanya itu masih disimpan ya. Bedil ini, bedil itu, kenang-kenangan dari perjalanannya gitu kan. Gitu. Seolah-olah memang terjadi. Dan saya percaya ya, sehingga saya tuh berpikir ya, kalau gitu hidup terindah itu mengembara. Betul. Ya kan? Bisa kayak dia ini gitu. Ngapain di rumah terus gitu kan? Gitu. Jadi sejak SMP saya sering minggat gitu kan. Tapi maksudnya ini bukan minggat-minggat konflik, bukan gitu ya. Mengembara gitu. Ya, lihat kiri kanan yang belum pernah, intinya gitulah gitu. Nah, apa namanya? Baru kemudian suatu hari saya ke Jerman gitu kan. Saya lihat itu di peta itu Radio Biolog. Ini kan tempatnya Karl. Saya ubah perjalanan saya langsung ke situ, ya kan? Saya temui rumahnya. Wah, di situ saya marah gitu. Karena semuanya fiksi. Ya. Jadi dia tuh begitu luar biasa berkhayal sehingga bukan hanya menulis, dia bikin bedilnya, dia bikin apanya seolah-olah punya sahabat beneran orang kulit merah itu gitu, ya. Nah, yang saya ambil petik adalah
itu memang bisa begitu meyakinkan. Ketika saya nulis Timor Timur, dia juga bisa nulis tentang Amerika, ya kan? Tentang dunia Timur Tengah, kenapa saya nggak bisa? Gitu, ya. Iya. Nah, saya nggak perlu baca dia lagi, tapi rasa yang saya dapat dari dia itu yang masuk ke saya ketika nulis gitu. Nah, gitu loh, ya. Teknik seolah-olah saya lihat sendiri semua. Jadi lebih pada psikologi sebagai penulis, ya, yang kemudian terjelmakan pada teknik menulis, kira-kira begitu. Jadi teknik itu ditemukan dia, bukan dilihat dari sebuah ada kan banyak tuh buku tuh cara menulis gitu kan gitu, bukan dari situ gitu. Kita temukan karena persoalan ini gimana ya caranya orang percaya, padahal saya tidak memberikan fakta-fakta itu, ya. Tidak ada Timor Timur gitu, ya. Saya belum pernah ke sana pula, gitu. Nah, itu yang masuk. Gitu. Setelah saya ke sana, malah jadi realis karena saya takut salah. Karena saya sudah lihat sendiri, sudah ngomong sendiri sama semua orang, gitu kan? Iya. Semua realis, pelajaran sejarah, gitu kan? Iya. Realis si ini ini junior, gitu. Kemudian saya kira satu lagi Salazar, realis semua. Gitu. Ya berubah. Sehingga saya berpikir gini, teknik menulis atau gini, penemuan estetik itu, gitu ya, itu tidak didapat dari suatu bursa keindahan atau bursa estetik, enggak. Atau bursa teknik penulisan, enggak ya. Tapi dari pergulatan yang utuh dengan hidup. Apa hidup saya waktu itu, gitu kan? Penuh dengan sensor, gitu kan? Iya. Ya kan, di drop sebagai wartawan, gitu kan? Iya. Tapi melawan. Nah, itu pergulatan hidup, gitu kan? Gimana caranya kamu mau bunuh fakta ini, saya mengabadikannya. Gitu loh. Makanya harus kayak sastra. Nah, gitu. Saya nggak nulis sastra. Harus kayak sastra, gitu. Maka saya pinjam seluruh idiom-idiom estetik yang sudah disepakati di Indonesia. Teknik apalah, haru, suspense, menyentuhnya gimana gitu. Saya nggak bereksperimen. Gitu. Itu dia. Luar biasa. Iya. Baru tahu saya rahasianya nih Pak nih. Siap. Oke, jadi pergulatan hidup Pak ya. Ya, pergulatan itu. Ya, ini ada satu dari, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau menuliskan di tombol di kolom chat. Ini satu Pak, saya bacakan dari Ibu Anissa dari Semarang. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Saya beberapa kali membaca karya Bapak di Kompas. Menurut Bapak, bagaimana cara menulis fakta yang kontroversial? Apakah perlu disamarkan? Atau bolehkah ditulis apa adanya? Nah, ini dari Ibu Anissa. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Pak, dari Immanuel Sermumes dari Papua Barat. Nah, ini dari Papua nih. Oke. Izin bertanya Bapak, bagaimana menulis sebuah fakta atau realitas yang terjadi yang dibungkam namun memberikan makna positif yang tidak menimbulkan dampak negatif. Wah, ini penghalusan ini Pak. Biar nggak Oke, dipersilahkan Pak. Mungkin dari yang Ibu Anissa tadi dari Semarang. Ya, silakan. itulah bagian dari pergulatan kita ya, gitu. Jadi memang ada risiko ya, gitu. Dan saya baru tahu belakangan itu ya, setelah ketemu dengan redaktur Kompas gitu. Setelah sebuah penjurian, ya, ini sudah reformasi, udah lama. Sudah sekian puluh tahun gitu, dia bilang. Aduh, dulu itu dia bilang. Kami itu dipanggil loh, katanya. Kan? Kompas ini, gitu kan. Dipanggil gimana? Ya dia bilang, jangan dipikir kami itu nggak tahu. Sama yang manggil itu. Jangan dipikir kami itu nggak tahu maksudnya itu. Ya, mungkin cerpen-cerpen itu gitu. Maksudnya Timur gitu kan? Gitu ya. Kompas itu raja hati-hati, ya, raja hati-hati dia, ya. Makanya selamat terus kan, tidak pernah dibredel gitu. Ya, gitu. Tapi nyatanya dia ngelolosin kan cerita saya gitu. Mungkin dia anggap aman gitu, ya kan? Nah, tapi ternyata itu pun dipanggil gitu.
Nah, cuman sekarang kalau tidak ada timur-timurnya pun di apa-apain juga kan jadi kebangetan kan yang larang gitu. Sehingga nggak diapa-apain gitu. Tapi saya merasa memang meskipun bukan oleh Kompas ya, oleh yang lain gitu. Bahwa asal saya itu ada timur-timurnya, makanya nggak usah dimuat gitu. Padahal sudah lain isinya. Kisah cinta ditolak, apa ditolak, wah ini berabe ini gitu, ya gitu. Ya, sehingga bisa diperhatikan tuh kalau dibaca sumber karangan saya itu ya riwayat publikasi. Memang setahun pertama tuh sering di Kompas. Tapi setelah itu kan mulai muter tuh. Suara Pembaruan, Matra gitu kan. Sampai kadang nggak jelas itu apa gitu ya. Kemudian bahkan majalah Hidup. Itu masalah keagamaan gitu ya. Yang barangkali menerima punya saya juga sebagai sesuatu yang religius, bukannya protes sosial gitu ya atau politik gitu. Itu semakin ke pinggir-pinggir lah gitu ya, gitu. Gitu. Nah, jadi ada seperti itu ya. Tidak gratisan, bagian dari perjuangan. Nah, tetap berlaku sama. Saya bukan orang yang silahkan tangkap gitu, enggak. Kan gimana caranya tetap lolos gitu kan, orang mengerti dan saya selamat gitu kan, ya aman gitu. Nah itulah di situ proses kreatifnya berlangsung ya gitu. Maka tadi saya punya trik ya, triknya gini, meskipun saya nggak ngomong timur, saya ada 3 pendekatan. Pertama, ada sinkronisasi waktu ya. Jadi patokannya adalah pembantaian insiden Dili, ya kan? Itu 12 November 91, ya kan? Itu kan berpuluh orang kan yang mati gitu, dan langsung di kuburan massal gitu kan, atau dibuang ke laut nggak jelas itu. Nah, itu saya bayangkan, loh ini emangnya orang-orang nggak punya rumah, ya kan? Nah, jadi saya langsung aja pasti ada ibu yang menunggu, ya. Dan itu ibu menunggu kan nggak 2 hari, ya kan? Nggak 2 hari gitu. Nah, jadi saya setiap tanggal 12 November saya nulis setahun setelah peristiwa itu, nah gitu ya, atau 2 tahun kemudian Maria, itu Maria ya masih menunggu gitu ya, siapa tahu anaknya muncul gitu. Nah itu satu. Kedua saya pakai nama-nama itu memang, cuma saya tidak cukup malas saya belajar apa bedanya Portugis sama Spanyol ini apa gitu nama-nama itu ya, cukup malas campur aduk aja pokoknya gitu ya, gitu. Saya cukup malas belajar itu. Kemudian yang ketiga, selalu ada hubungan dengan pembantaian orang tidak bersenjata, gitu, ya, gitu. Ya. Jadi kalau dalam politik itu barangkali konflik diterima ya, oh perbedaan politik gitu ya. Tapi satu hal tidak bisa kita terima, saya kira semua orang ya, pembantaian orang tidak bersenjata, gitu, ya. Siapapun yang menerimanya saya pertanyakan kemanusiaannya itu. Gitu ya, gitu. Kalau 2 orang bersenjata oke lah, sana ribut sendiri gitu ya, gitu. Tapi kalau tidak bersenjata gitu. Nah, saya kira itu ya terpanggil untuk bersikap kan gitu. Bersikap gitu. Nah, saya kira sebetulnya triggernya lebih di situ penulis itu. Bukan pada ngarang gitu ya. Bukan seperti itu. Bukan seni mengarang, bukan ya, gitu. Tapi satu panggilan, satu sentuhan, gitu. Ada sesuatu yang dipikir apa tidak, itu yang bikin ngarang. Jelek apa bagus itu soal nanti, ya kan? Soal nomor 2, nomor 3, nomor 12, gitu, ya. Yang penting adalah panggilan untuk menulis, untuk berpendapat, ya, gitu. Baik, Bapak. Oke, kita masih menunggu, mungkin tadi sudah 3 Pak ya, 3 penanya. Kita masih, mungkin kita buka untuk termin kedua nanti. Tapi yang menarik itu, menulis itu kan proses, berarti perlu proses Pak ya. Ya kadang menulis fakta itu berbeda dengan non fiksi Pak ya, non fiksi. Jadi style atau bagaimana cara Bapak menulis? Apakah memang awalnya itu jurnalis dulu, harus jadi jurnalis dulu, terus Bapak menjadi sastrawan, itu prosesnya cukup unik Pak ya. Kalau saya lihat kan cukup unik dan
bagaimana karya-karya Bapak itu saya lihat diterbitkan di Kompas ya, sampai juga ada naskah-naskah yang baik. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru atau dosen itu Pak mengaitkan dengan sastra itu ya bisa dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya, misalnya bagaimana minat atau kadang bagaimana menulis gitu ya. Menulis itu apa yang ditulis sebenarnya, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan dalam menulis itu, bagaimana menjadi penulis yang baik gitu, misalnya bagaimana jadi penulis yang bisa jadi menulis itu bagaimana Pak, trik mungkin, apakah harus dari kecil, apakah harus latihan, apakah harus survei gitu ya, apakah harus diskusi gitu ya, apa harus jadi wartawan dulu atau gimana melatih kepekaan, melatih apa ya, kadang kata-kata itu ya seperti diksi-diksi tertentu itu bagaimana membuat diksi itu yang mengolah kata, merajutnya, membalutnya dalam sebuah rangkaian, karena setiap kata ya, di balik setiap kata selalu ada rasa. Nah, di balik sebuah frasa atau paragraf selalu ada makna. Jadi karya itu yang dihasilkan itu apakah ya itu berupa cerita atau filsafat gitu. Itu bagaimana Pak? Seperti apa Pak ininya Pak? Mungkin bisa berikan gambaran gitu Pak. Seperti apa ininya? Supaya bisa menulis apa gitu, bisa menulis Ya, mengalir gitu Pak. Ya, seperti manusia biasa. Ya, manusia biasa gimana sih? Bahwa dia antusias, gitu, ya. Dia antusias gitu. Dia tertarik sesuatu gitu, ya. Dan juga dia membaca, gitu. Ya kan? Kan membaca seharusnya menjadi sesuatu yang biasa ya, gitu, ya. Kalau membaca dianggap tidak biasa, nah saya kira itu masalah terbesar di dunia ini ya. Karena saya kira penemuan manusia terpenting itu ya antara lain adalah apa ya, penemuan huruf ya, gitu ya. Dan adanya budaya buku gitu. Jadi kalau kita lepaskan itu kita mengkhianati sebagian ya dari kemanusiaan kita gitu. Ya, gitu. Kalau nggak baca ya aduh gitu kan. Pengen nulis tapi nggak pengen baca. Nah, absurd itu. Saling terkait Pak ya, Ya. Pak, ini Pak ada satu pertanyaan ini dari Mas Yogi dari Surabaya. Selamat siang. Terima kasih untuk para panitia dan Bapak Seno. Sungguh materi yang tidak hanya sangat berbobot, juga sangat menyenangkan. Izin bertanya, pada kalimat junior yang kecil, kalau terbangun tidak pernah berteriak, Mama, dia berteriak, Eta. Pertanyaan pertama, apakah ada alasan tersendiri di balik memasukkan fakta tersebut? Ya. Kedua, apakah setiap kalimat dari tulisan dapat dipetakan? Ini waktunya saya menulis kalimat imajinasi, ini waktunya saya menulis fakta. Terima kasih. Ya, itu tugas peneliti ya. Tugas peneliti yang sudah mempelajari semua ini ya, semua idiom bahasa dan seterusnya gitu. Ya, memang kalau ngomong sebagai pengarang ini repot ya. Dia nggak boleh bilang ini maksudnya apa. Nggak lucu dong. Maksud saya ini gitu kan. Nah, nanti buat apa saya ngarang ini kan. Kalau jelaskan semua gitu. Tapi kalau ada orang lebih ingat makanan ketimbang ibunya kan jelas kan maksudnya. Gitu loh, ya kan? Kan jelas gitu loh. Kapan kita ingat makanan gitu. Tapi saya sebetulnya nggak lucu jawab begini gitu, ya. Gitu. Ya. Saya sudah ingin apa ya? Tadi yang teman dari Papua ya, gitu. Papua. Iya Pak, silakan. Ya, jadi saya menganggap Papua sekarang itu seperti Timor Kedua gitu ya. Gitu ya. Bagi saya ya sebagai pengarang ya. Bukan bagi Indonesia. Repot nanti. Sebagai pengarang mengamati gitu ya. Dan memang saya kemudian ketika saya bilang ya, saya mau ke ini nih, saya mau ke Papua, bilang kan, ke teman-teman pergerakan itu kan. Oh,
ini ada ini, dia kasih tahu beberapa nomor emergensi gitu ya, emergensi gitu. Nah, kemudian diberikan beberapa fakta mutakhir bahwa tentara masuk ke asrama seminari gitu kan, mengobrak-abrik gitu kan, tempat itu menginjak-injak Bible lah semua, pokoknya gitulah. Ya peristiwa yang kita sudah sering dengar sebetulnya gitu kan. Tapi saya tetap marah gitu dengarnya gitu ya. Pokoknya tentara masuki ruang-ruang yang tidak boleh mereka masuki sebetulnya gitu. Ya karena biasa dicurigai ada provokator lah apalah semua seperti itu. Nah saat itu saya biasalah survei kemana-mana, antara lain ke danau kan, Danau Sentani itu gitu. Nah ini saya combine ini ya, combine fakta ini dan juga waktu itu di mana itu di Jayapura ya, di jalan-jalan berlangsung demo yang sangat beda dengan demo di sini ya. Demo di sana tuh jelas-jelas panduknya itu ya, jelas-jelas misalnya apa itu dialog no, merdeka yes, nah, misalnya begitu ya. Jelas gitu, dan itu dimuat tanpa sensor di Cenderawasih Post gitu ya. Jadi itu wah ini tempat yang lain gitu ya, tempat yang lain gitu. Nah kemudian ya ketika saya nulis danau, saya kan mesti tidak boleh terus norak gitu kan, isunya provokasi, isinya politik, enggak, ngomong tentang nelayan, tentang apa gitu kan di situ, dan ketemu fakta tentang ikan-ikan ya, bahwa semasa Orde Baru itu dimasukkan ikan-ikan lain ya dari Sulawesi ke danau itu sehingga memakan ikan-ikan lokal. Loh, sesuatu yang ilmiah faktual kok jadi simbolik ini. Ya. Ya, memakan dan mempredator ikan-ikan lokal. Buset, ini ikan. Nah, jadi saya nulis ya dengan footnote, catatan kaki ikan-ikan itu dari sumber-sumber ilmiah gitu. Tapi betapa ya kan? Betapa membayangkan dunia di atas danau itu kan? Gitu, ya. Seperti itu. Nah, jadi Ya. itu ya. Pak Seno, ada ini Nada Putri. Ya, ini sudah raise hand ini. Oke. Silahkan Mbak Nada untuk mengaktifkan mikrofonnya, silakan Mbak Nada. Ya, silakan. Iya. Selamat siang, Pak Seno. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas Mbak, jelas. Silakan. Mungkin pertanyaan yang saya mau tanyakan ini beberapa sudah terjawab ya. Jadi saya cuma mau mengklarifikasi lagi, Pak. Saya beberapa tahun lalu memang pernah meneliti karyanya Pak Seno tentang novel Jazz Parfum dan Insiden. Nah, di sini tuh saya mau tanya apa karya-karyanya Bapak dengan latar belakang penulisan tentang insiden di tim-tim itu karena memang ketidakpuasan Pak Seno terhadap pers pada saat itu, Pak. Jadi kan dulu memang Bapak menuliskan bahwa ya Orba itu mengungkung semua berita-berita yang dinilai memang tidak menguntungkan Orba gitu. Nah, kemudian dalam novel Jazz Parfum dan Insiden pun juga ada beberapa yang khususnya yang di insiden ya Pak, itu ada yang memang saya pikir berkaitan dengan dikuncernya saksi mata seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah di zaman sekarang ini kita itu sudah begitu aman Pak untuk mengangkat isu-isu sensitif tentang perpolitikan Indonesia dengan kita mengkritik pemerintah melalui sastra, kan kalau kata Pak Seno ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara gitu ya Pak. Tapi beberapa bahkan terakhir yang kita dengar ada awak narasi ya, awak dari media narasi yang ternyata juga dibungkam katakanlah oleh entah siapa dengan pemberitaan mereka seperti itu. Seperti itu saja Pak Seno, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nada. Dari
BB Kalteng ya. Ya, silakan. Iya, betul. Ada satu lagi nih, Pak. Tadi Pak Mustong ya, Pak Muston raise hand tadi. Silakan Pak Muston. Siapa tadi? Ada satu. Oke, kalau kayaknya apa sedang terkait dengan jaringan. Oke, silakan Pak Senong di. Iya. Iya, jadi kan Tadi situasi saya itu kan situasi apa ya? Saya nulis itu karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Ya kan? Sebagai wartawan nggak punya media gitu kan. Saya bukan LSM yang banyak temennya gitu, ya. Ya, dan tidak bakat orasi di jalan gitu, ya. Saya punya itu. Barangkali itu menjadikan kuat ya, menjadikan kuat ininya apa. Dan konsentrasi saya kan hanya 10 menit itu. 10 menit pembantaian gitu, ya kan? Saya bukan ahli Timur Timur ya, tapi kalau 10 menit pembantaian saya ngerti lah itu. Semua sudutnya itu bisa saya ungkapkan gitu. Nah, dalam seperti dengan pertarungan dengan musuh yang nggak kelihatan ini gitu ya, itu saya masih belum puas gitu. Sehingga ketika bikin Jazz Parfum dan insiden itu sama sekali tidak saya edit. Itu saya plok saja semua sudah itu ya. Tapi masih saya selamatkan nama-namanya ya. Ya, jadi saya pakai bahasa Dagadu. Nah, itu Pak Pak Mustari tahu bahasa Dagadu ya. Tinggal pakai rumus yang sama terpecahkan semua itu ya. Jadi dulu almarhum Feven Wardana itu membahas dengan ini dia bilang, wah inilah novel tentang gidoi-gidoi gitu kan. Nah, dia tahu gitu ya bahwa saya menggunakan sebetulnya bahasa sandi juga itu ya, tapi yang oleh anak muda menjadi bahasa gaul di Jogja gitu ya gitu. Nah, dengan itu tahulah semua gitu ya. Nah, tapi bayangkan sampai mesti pakai gituan itu loh, bikin sastra zaman itu tuh gitu. Ya gitu. Nah, kali ini ya saya masukin semua itu ya. Terus yang dari laporan PB bahasa Inggris juga gitu kan, misalnya seperti itu. Bahkan saya dalam kurung saya tulis kan sensor dari pengarang. Nah, itu saya tulis semua sensor dari pengarang gitu. Ya itu bagian dari ironi ya, ironi sastra gitu ya. Kalau sastra senjatanya ironi ya itulah cara saya gitu ya, ironinya ala saya. Jadi bukan ironi soal pengemis saja gitu kan, tapi ironi soal fakta gitu. Sampai pengarang saja harus menyensor dirinya sendiri gitu. Bayangin gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan tadi yang lain tadi apa? Setelah Jazz Parfum? Ini Pak, apakah kalau di zaman sekarang nih isu-isu ya. Ya, saya kira kan kayak Papua kan setelah itu ya, dan itu udah masa reformasi ya. Saya tetap hati-hati. Jadi terlanjur jadi produk Orde Baru juga saya ini. Ya, yang seperti hati-hati, jangan sampai dipanggil, jangan sampai diambil gitu kan. Dan nyatanya terjadi kan 98 orang diambil gitu. Ya, yang berani demo kan, teman-teman dari mana itu Semit kan waktu itu gitu. Diambil gitu. Masih Anda bilang tadi teman dari siapa? Narasi tadi diambil gitu ya. Nah, tapi bukan hanya jurnalistik. Kalau jurnalistik dibilang sekarang udah bekoar melulu, gitu kan? Masih ada yang terbungkam, gitu. Ya. Jadi saya dalam pengadilan Munir itu, gitu kan? Saya ikuti terus kan? Nah, melihat hasilnya, saya nggak bisa tidur, gitu kan? Tapi itu tidak tidak mudah karena penuh dengan fakta kan, gitu. Nah, gitu. Dan saya punya masalah mental nih, karena orang-orangnya kan masih di sekitar kita. Orang-orang yang tega meracuni ini gitu ya. Yang bunuh kan pasti ada toh. Masa mati sendiri gitu, ya kan? Gitu. Masa dia tuang sendiri racunnya gitu. Nah, gitu ya. Saya perlu ya, setelah mengumpulkan semua fakta, saya perlu sampai harus ada di Australia dulu. Ya, untuk nulis aku pembunuh Munir. Gitu. Ya. Gitu. Dan ini teknik yang menurut saya paling aman. Ya. Dia mau marah gimana? Saya bukan gitu loh. Kamu kok menghina saya kan susah ya.
Ya, susah. Loh, Bapak yang bunuh Munir. Ya kan? Gitu ya. Teknik paling aman itu. Loh, Bapak jadi Bapak yang bunuh Munir. Nah, ya. Tapi orang itu bisa aja nggak ngomong kan. Nah, gitu ya. Bisa pakai satu teknik di mana yang barangkali orang ini bisa telek kena nggak bisa apa-apa lagi gitu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi di sini jargonnya sudah bukan ketika jurnalisme dibungkam harus bicara lagi. Ya. Ketika hukum tidak berdaya. Nah, gitu kan? Sastra harus berbuat, bertindak. Nah, itu, ya. Jadi dengan ini terhukumlah dia selama-lamanya. Ya kan? Siapapun dia, ketahuan nggak ketahuan, pokoknya sudah tertulis, sudah disalin orang, dikutip orang, dijadikan lagu, ya. Pembukaan cerpen ini adalah aku adalah anjing kurap. Karena itu aku membunuh Munir. Dah, makan itu. Ya kan? Anda boleh selamat dari getok palu hakim, ya. Tapi tidak selamat dari sastra. Jadi bagaimana menghapusnya ini? Nah, menurut saya begitu. Sastra harus ada di situ, di tengah persoalan. Baru dia itu ada artinya. Baru dia penting buat sekolah-sekolah dan sebagai ilmu sastra gitu. Siap, Pak. Siap. Nah. Baik. Ini sepertinya ada satu lagi, Pak. Sebentar kita kayaknya di kolom chat nih, kayaknya seru nih. Ya, dari Mariati Atkah dari Maluku Utara, Pak. Dari Maluku Utara, Pak. Wah, ini kayaknya yang daerah-daerah nih, Papua, dari mana ya. Ini menurut Pak Seno, sejauh mana strategi literal yang Pak Seno gunakan dalam penciptaan cerita fiksi dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu peristiwa. Strategi literer apa itu? Ya, strategi literer itu menarik untuk peneliti memeriksa memang. Ya, itu pun menafsir ya. Oh, dia caranya gini, oh dia caranya gini gitu. Tentang pengarangnya mana kita tahu. Ya. Mana kita tahu dia mikir apa gitu. Ya. Seperti itu, mana kita tahu. Ditanya juga belum tentu bagaimana kita percaya dia nggak bohong. Ya, ini ada ilustrasi nih ya. Mas Badi Sumanto ya, itu guru besar di almarhum di Gajah Mada gitu. Dia cerita sama saya nih, gitu. Saya udah bilang sama mahasiswa itu nggak usah tanya pengarangnya, gitu, ya. Tapi tetap nih mahasiswanya mau wawancara Rendra. Bagaimana proses Anda menciptakan ini, gitu ya. Gitu. Wah, Rendra bilang, wah, yang namanya proses kreatif itu ya kayak ini proton ketemu elektron katanya kan. Duar jadi polisi ya jadi puisi gitu. Wah, dilaporkan toh. Mas Badi bilang coba wawancara lagi gitu kan harus cek and recheck kalau ilmiah itu kan gitu. Harus lain lagi jawabnya. Buat saya itu bikin puisi kayak pergi ke WC kayak gitu. Nah gitu ya. Baik, Pak. Ya. Jadi pengarang itu jangan ditanya gitu. Pertama nggak lucu kalau dikasih tahu dia sudah bikin segitu banyak kata-kata, sudah berkata-kata lagi gitu kan gitu. Kedua kita nggak tahu dia ngibul apa enggak itu intinya gitu ya. Periksa sendiri aja seperti itu. Ya gitu ya. Tetapi ya baik ini pembacanya harus dipikir saya kira iya, gitu. Iya. Pembacanya. Siap. Ya. Jadi Pak. Misalnya, sorry ya saya masih terus sedikit ya. Iya sebentar Pak, santai aja. Kalau saya masih ingin pembaca tahu mengerti info ini, nah saya berpikir gimana caranya orang tahu. Nah itu strategi ya, gitu. Kayak apa saya nggak tahu ya. Tapi gimana caranya orang tahu itu saya berpikir, gitu ya. Nah tetapi ketika giliran saya katakanlah punya ide eksperimental gitu kan, mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu saya tidak peduli tahu apa enggak gitu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih nih. Kayaknya
masih banyak pertamanya, tapi cuman kita diberi waktu sampai 14.45, masih ada 3 menit lagi nih. Coba sebentar. Saya ini dari Palangkaraya lagi nih, Pak. Mungkin ada yang mau boleh langsung ada yang raise hand tadi, tapi enggak ya. Ini ada satu Pak dari Anissa, mungkin terakhir ini Pak. Saya Anissa dari Palangkaraya izin bertanya, apakah ada fenomena atau insiden baru ini yang menarik minat Pak Seno katanya. Peristiwa yang menarik gitu Pak. Untuk mungkin jadi bahan menulis baru atau gimana, judul baru atau gimana. Mungkin ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir, mungkin kita ada waktu 3 menit lah, 3 menit. Silakan Pak. Zaman sekarang itu pengarang saingannya banyak. Ya, belakangan ini saya lebih sering menulis ini ya, kolom ya, esai ya gitu. Jadi semua peristiwa mutakhir saya tulis rata-rata ya. Ya misalnya sepak bola gitu kan, langsung saya tulis gitu kan gitu. Jadi mungkin ada apa ya? Mungkin kepala lebih berbicara ketimbang hati sekarang ini gitu ya, gitu. Ya, tetapi saya sering merasa saya seperti bukan penulis fiksi lagi sekarang gitu ya, kadang saya merasa begitu. Tapi nyatanya gitu kan, saya kan 2 minggu sekali masih menulis nih cerita bersambung di panajurnal.com ya. Tangan siapa gitu kan. Jadi itu saya menulis dengan bahasa Betawi ya. Tetapi Betawi urban ya, urban gitu. Karena saya bukan orang Betawi dan nggak ngerti bahasa Betawi asli. Tapi ya itu harus sedikit nekat. Ya, dan dorongannya kuat gitu ya. Saya merasa harus ada sesuatu yang dilakukan gitu dengan budaya Betawi ini gitu. Dan sumbangan saya adalah Betawi urban ini gitu. Jadi saya sudah bersambung ya tentang ini tangan siapa ini, tiba-tiba ditemukan sukap di truk nih gitu kan. Nah itu bersambung terus tuh sampai hari ini belum putus gitu kan, gitu ya. Dan satu lagi Naga Bumi ya, ini sudah jilid ketiga gitu kan. Dan saya masih harus menulis 2 jilid lagi yang masing-masing saya bayangkan 1000 halaman gitu ya. Jadi ini jadi bukan cerita pendek ya, cerita panjang sekali. Ya, karena saya ingin mempertanyakan sejarah gitu ya. Seperti apa sih sejarah kita itu gitu ya. Sehingga kita jadi begini ya, tapi sebagai apa ya? Ya, jadi bagaimana dengan menulis. Nah, ini bukan hanya imajinasi fakta ya. Bagaimana dengan menulis saya menciptakan dunia saya sendiri gitu ya. Ini saya nggak tahu kapan selesainya. Ya, saya baru mulai lagi Naga Bumi 4 gitu. Bagaimana kita tuh menciptakan sebuah dunia di mana kita bisa masuk ke dalamnya gitu loh. Ya. Bukan hanya dunia sesaat ya. Sesaat ketika menulis tulisan yang pendek. Ini sangat panjang tulisan ini ya. Yang kita harus selalu saben-saben baca lagi kan. Ya sejarah dan dunia kan di Tiongkok, di Afghanistan, di India abad 8, 9, apa yang terjadi di Tiongkok dan di sini abad itu ternyata berhubungan. Nah, dan bagaimana agama-agama itu dari dulu sudah ada jalur sutra banyak sekali gitu ya. Dan saya baru katanya ada orang Jawa abad kedua sudah ada di Tiongkok gitu. Nah ini gimana dong gitu kan? Ya tentu harus kita periksa semua ini gitu. Nah jadi alih-alih seperti mengarang fiksi tapi sebetulnya apa ya? Ya kita mengembara gitu ya dalam dunia fakta-fakta gitu ya. Dan itu menciptakan dunia sendiri. Gitu. Jadi kalau ada istilah menciptakan pekerjaan sendiri tapi yang nggak ada uangnya gitu. Ya itulah yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi bayangin di satu pihak saya harus berpikir ke abad 9, 89 gitu kan. Dengan bahasa Indonesia yang silat ya, semua orang harus ngerti gitu. Satu pihak Betawi urban yang gila, gokil gitu. Gokil gitu. Yang masih bersambung 2 minggu sekali. Ya. Dan nanti Naga Bumi ini akan terbit juga 2 minggu sekali. Karena per 2 bab terbit sebagai buku. Nah, ala Kopingho kecil gitu. Itu. Nah, yang bisa membuat saya menulis hanya satu sebetulnya. Deadline.
Ya itu yang paling berjasa. Tanpa deadline saya tidur. Ya bukan tidur ya gitu. Tapi nggak jadi gitu loh, ya gitu. Oke. Gih Pak, gih. Ya. Waduh, kayaknya nih waktu juga Pak yang bisa kayaknya membatasi kita. Ya, terima kasih untuk Pak Seno yang telah sudi membagi sedikit pengalamannya pada acara diskusi Bajenta hari ini ya. Rasa terima kasih saya juga sampaikan kepada para hadirin ya, para guru-guru, para mahasiswa, para anggota HISKI Kapakat, utamanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Oke, baik. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan mengucapkan salam HISKI ya. Salam HISKI, jaya berkarya, salam sastra, indah berkarya. Oke. Baik, waktu jika ada salah kata mohon dimaafkan. Baiklah, saya kembalikan waktu kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lingua yang sudah membantu kita pada sore hari ini dan Pak Seno Gumira yang sangat luar biasa menyampaikan paparannya untuk kita semuanya. Sastra harus ada di tengah persoalan. Ya, sebelum saya menutup, mungkin kita mendengarkan prakata dari Ketua HISKI Eka Kapakat kepada Glory, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Valentina Lupinatanate, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada kesempatan ini telah berkenan menjadi pewara kita di edisi yang spesial ini, di edisi puncak, di edisi Bulan Bahasa dan Sastra 2022. Baik, suara saya terdengar atau tidak ya? Bagaimana? Oh, terdengar. Baik. Ya, saya lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pembicara kita yang luar biasa, sosok legendaris Bapak Seno Gumira Aji Dharma yang telah berkenan membagikan banyak sekali pengalaman-pengalamannya serta materi-materi yang luar biasa kepada kita, walaupun kita terbatas oleh waktu. Sepertinya saya lihat tadi geliat dari peserta luar biasa, banyak yang bertanya. Mungkin di masa mendatang kita bisa adakan lagi sesi semacam ini, mungkin dengan waktu yang lebih panjang lagi, Pak Seno jika berkenan. Nanti kita doakan saja, semoga bisa diwujudkan. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon izin, saya mau bagikan informasi. Baik. Dalam rangka HUT ke-34 HISKI Pusat, HISKI Eka Kapakat Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan Senandika, Seminar Nasional Pendidikan dan Pengajaran Sastra, dengan tema pengajaran sastra sebagai media penguatan karakter pelajar Pancasila dalam implementasi Merdeka Belajar. Dengan narasumbernya ada Bapak Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Profesor Dr. Suwardi Hendreswara M.Hum, Ketua Umum HISKI Pusat, Dr. Yosef Yapitaung, Universitas Sanata Dharma, Dr. Ahmad Taufik MPD, PBSI Universitas Jember, dan Bapak Dr. Indra Perdana MPD, Universitas Palangkaraya. Nah, Bapak Ibu, jika berminat untuk bergabung dalam kegiatan ini, kegiatannya juga akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting yang dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 November 2022. Kemudian, jika Bapak Ibu ada yang berminat menjadi pemakalah, kita buka kembali atas permintaan peserta, animo yang luar biasa. Jadi, kita perpanjang lagi untuk tenggat pengiriman makalah. Jadi, Bapak Ibu, jika berminat menjadi pemakalah, bisa kirimkan makalahnya paling lambat tanggal 25 Oktober 2022. Nanti tanggal 31 Oktober 2022 akan
diumumkan makalah yang terpilih. Mohon maaf karena waktunya terbatas, 16-17 November, dan juga dirangkai dengan kegiatan HUT ke-34 HISKI. Jadi jika ada makalah yang belum sempat untuk selesai, masih ada waktu sampai tanggal 25 Oktober. Kalau kemarin tanggal 7 kita perpanjang lagi jadi 25, jadi masih ada kesempatan jika Bapak Ibu ingin bergabung. Kemudian tempat kegiatan ini akan dilaksanakan di Bridge Hotel Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Jalan Ahmad Yani, kilometer 2, Pangkalan Bun. Nah, narah hubungnya ada Ibu Trisnawati dan Pak Nikon dengan nomor yang tertera di flyer. Kemudian tautan pendaftaran, peserta, dan pengiriman makalah juga ada di flyer Bapak Ibu. Kami mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Jika ada yang berminat menjadi pemakalah, kita masih buka sampai tanggal 25 Oktober. Kemudian untuk peserta, jika ada yang berminat menjadi peserta juga bisa. Tautannya ada di flyer juga. Kegiatan ini kalau melalui Zoom meeting masih belum kita batasi berapa untuk peserta, namun bisa sebanyak-banyaknya mendaftar. Nanti kita akan lihat seberapa banyak pesertanya, kita akan buka. Nanti Zoom-nya akan sebanyak apa. Kemudian untuk pemakalah, tanggal 31 Oktober kita akan umumkan siapa yang terpilih. Sekali lagi, kegiatan ini merupakan kerjasama dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang menaungi dari HISKI Eka Kapakat, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kota Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Nanti secara langsung akan dibuka oleh pejabat Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Anang Dirjo. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dulu pengumuman yang bisa saya sampaikan terkait Senandika. Secara khusus juga nanti Bapak Ibu, utamanya yang terlibat aktif dalam Bajenta, kita akan kirimkan pesan ini, kita akan kirimkan flyernya, kemudian tautannya juga ke kontak Bapak Ibu masing-masing. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para peserta yang telah aktif di hari ini dan juga rekan-rekan panitia serta Bapak Ibu yang bertugas. Nah, hari ini sosok luar biasa semua. Ini terima kasih Pak Linggua, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Palangkaraya yang berkenan jadi moderator di siang hari ini. Kemudian Prof. Ketum yang telah meluangkan waktu juga untuk bersama kita juga di hari ini dalam Bajenta episode yang ke-10. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bajenta episode selanjutnya serta kegiatan HISKI Eka Kapakat lainnya. Saya kembalikan kepada pewarah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Glory. Pak Seno Gumira Aji Dharma yang kami hormati, atas nama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah juga kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak karena meluangkan waktunya yang sangat luar biasa dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022. Bapak berkenan menyampaikan materi pada siang hingga sore hari ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan kekayaan yang luar biasa kepada Bapak untuk bisa berbagi melalui karya-karya Bapak ya. Luar biasa Pak. Terima kasih. Kami mohon maaf atas nama Balai juga ketika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan kami di sana sini buat Pak Seno dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Kita telah belajar memahami bagaimana peristiwa-peristiwa diterjemahkan melalui kacamata sastra, dan sastrawan-sastrawan kita terus melahirkan kesegaran imajinasi, sebuah jalan baru sekaligus tantangan dunia sastra Indonesia di masa depan dengan menghadirkan realitas secara kreatif, penuh ekspresif, serta imajinatif, serta peristiwa yang telah diterjemahkan melalui sastra tidak akan pernah sama lagi seperti yang kita lihat dengan kasat mata. Saya Valentina Lovina Tanate, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Mohon maaf apabila memandu acara ini ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak Seno.
wabarakatuh.